Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Forkom Bincang Kecamatan Grego, Pak Kapolsek, Pak Danamil, atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Grego beserta seluruh jajaran pengurus dan Ustadz Ustadzah. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah yang kebetulan ini belum bisa hadir bergabung dengan kita. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Boyolali. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Grego. Yang saya hormati seluruh jajaran kepala sekolah di lingkup perguruan Muhammadiyah. Ada MTS, SMP, MI. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali santri, dan sekaligus yang saya banggakan dan saya cintai para santri di Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Grego, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, panjang umur, sehingga bisa bersilaturahmi bersama dalam rangka akhir sana Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah di Kecamatan Grego ini. Yang pertama, terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Saya secara pribadi diberikan kesempatan untuk bermuajahat, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua selaku saya yang dituakan di Kecamatan Grego. Sekaligus sebagai perkenalan pada Bapak Ibu semua bahwa saya diberi amanah oleh Bapak Bupati Boyolali sebagai Camat Grego mulai pertengahan Februari kemarin. Nah, kemungkinan juga belum sempat ketemu dengan Bapak Ibu semua. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada santri-santri yang sudah mengakhiri proses pendidikan dan hari ini nanti juga akan dilakukan wisuda. Mudah-mudahan dengan wisuda dan kegiatan akhir sana ini tidak membuat kita untuk berhenti belajar, tetapi kita dituntut untuk lebih giat lagi di dalam proses belajar, sehingga ilmu yang kita dapat tidak hanya terbatas ketika kita sudah mengikuti kegiatan di pondok pesantren ini. Harapan dari pengurus tadi, mudah-mudahan karena ini baru tahun kedua pelaksanaan pesantren Muallimin ini, tadi santrinya juga belum begitu banyak. Harapan kita ke depan ini pondok pesantren sekaligus menjadi nilai plus bagi jajaran pendidikan di lingkup Muhammadiyah. Jadi harapan kita dengan adanya pondok pesantren ini, nanti murid-murid yang belajar di MTS, di SMP, mungkin di MI juga ikut dimasukkan di dalam kegiatan pondok pesantren, sehingga ada nilai tambahnya ilmu yang diperoleh dari kegiatan proses belajar mengajar di pondok pesantren ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun ini kita mungkin memasuki era baru di dalam melaksanakan kegiatan baik sosial kemasyarakatan, pendidikan dan sebagainya. Setelah 2 tahun Indonesia diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi Covid. Alhamdulillah mulai pertengahan tahun 2022 ini kita sudah diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Syukur alhamdulillah di Grego sendiri kasus Covid terakhir tercatat tanggal 12 Maret. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah tidak ada kasus lagi.
Mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada kasus sehingga masyarakat ini bisa melaksanakan kegiatan dengan agak bebas, longgar demikian. Tetapi harapan kita kepada Bapak Ibu semua tetap menjaga kesehatan, khususnya menjaga imunitas tubuhnya, sehingga kita akan kuat menghadapi serangan berbagai macam penyakit. Harapan kita demikian, sehingga ketika kita sehat, insya Allah kita akan melaksanakan apapun akan menjadi lebih mudah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada saat ini kita juga akan menghadapi sebuah momen besar bagi kita yang memeluk agama Islam, Hari Raya Idul Kurban. Allah juga memberikan cobaan kepada kita semua di dalam menghadapi Hari Raya Idul Kurban ini dengan adanya kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita bisa mengatasi itu sehingga nanti ketika pelaksanaan Idul Kurban kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang sudah dihimbau oleh pemerintah kepada kita semua di dalam pelaksanaan Idul Kurban. Yang pertama, ketika memilih hewan kurban, pastikan bahwa hewan itu sehat betul. Hewan itu sehat betul. Tidak ada tanda-tanda gejala di situ ada penyakit yang menempel. Kemudian di dalam pelaksanaan penyembelihan nanti diharapkan pada Bapak Ibu yang di situ ikut terlibat langsung dalam penyembelihan dan mungkin sampai membagi itu betul-betul dipastikan juga sehat. Kemudian nanti setelah kegiatan itu diharapkan bisa ganti pakaian kemudian dicuci gitu. Setelah itu yang ketiga, daging kurban disarankan bahwa sebelum mungkin nanti disimpan atau diawetkan gitu, karena sewu mungkin ketika kita menerima bagian kurban itu tidak habis dalam sehari, ya nanti harapannya ini direbus dulu sekitar kurang lebih 20 menit untuk memastikan virus yang ada di daging itu nanti sudah mati. Ini beberapa ketentuan yang nanti harus kita taati di dalam pelaksanaan Idul Kurban. Sehingga harapan kita penyakit mulut dan kuku yang ada di hewan ternak ini, yang sekarang ini sudah menjadi pandemi secara nasional, tidak lagi berkembang melalui adanya kegiatan Idul Kurban. Bapak-bapak yang saya hormati, sebenarnya virus di dalam penyakit mulut dan kuku ini tidak berbahaya bagi manusia, tetapi hanya berbahaya bagi hewan ternak. Karena beberapa kasus itu hewan ternak yang dijangkiti virus ini dalam kurun waktu 3-4 hari ada yang mengalami sampai mati. Walaupun nanti posisi awalnya itu sehat juga gitu. Oleh karena ini yang perlu kehati-hatian itu. Jangan sampai nanti proses itu korban ini nanti membawa dampak meningkatnya kasus-kasus PMK, penyakit mulut dan kuku ini. Perlu kami sampaikan di Klego ini sudah ada satu kasus PMK di Desa Sangge di Dukuh Pelem Putih. Kebetulan ini memang bukan hewan ternak asli yang dipelihara oleh warga, tetapi ada salah satu warga yang membeli hewan ternak dari pasar hewan. Nah, ternyata di situ terdeteksi hewan yang dibeli itu tidak sehat dan sudah dihinggapi virus PMK ini. Nah, ini sekarang sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Mudah-mudahan ini tidak berkembang dan tidak membawa dampak bagi hewan ternak yang ada di Kecamatan Klego ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama apa yang disampaikan tadi dari Ustadz pengasuh pondok pesantren. Harapan kita setelah 2 tahun berdiri ini ke depan pondok pesantren ini bisa berkembang. Ya, dari jumlah santrinya mungkin bisa bertambah, kemudian nanti juga mungkin sarana prasarannya juga bisa lebih baik, sehingga proses belajar mengajar di pondok pesantren ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, khususnya kami di jajaran pemerintah, bahwa ketika di situ ada lembaga-lembaga
yang mengajarkan agama dengan baik, insya Allah ini akan berdampak positif bagi masyarakat. Minimal sudah mengurangi beberapa peluang untuk terjadinya hal-hal yang tidak baik. Khususnya teman-teman adik-adik yang mondok, yang pun enten pondok kan pun rodok di kerangkeng, semuanya dibatasi. Tetapi kalau tidak di pondok mesti bebas hidup di masyarakat. Nyun sewu, beberapa waktu lalu di Glego sempat ada kejadian tawur antar perguruan silat. Yang kita tapak suci mboten wonten nggih. Nah, alhamdulillah. Mosok lembaga tapak suci yang mendasari dari Muhammadiyah kok melu gelut. Nah, ini ya nanti ya tentunya ini menjadi catatan gitu. Nggih. Oleh karena itu harapan kita Bapak Ibu semuanya, ini menjadi benteng bagi kita bagaimana kita bisa mengendalikan diri di setiap saat dalam situasi apapun. Setiap permasalahan tentunya ada jalan keluarnya untuk pemecahannya. Tidak perlu kita lakukan dengan kekerasan. Jadi di kasus di Glego kemarin, tawur antar perguruan silat itu penyebabnya memang bukan di Glego, tetapi Glego itu hanya kena dampaknya. Karena kasusnya di Kacangan Andong, kemudian Kacangan Andong itu tahu di situ mau ada rencana untuk melakukan pertarungan di situ, ditutup, dikepung. Nah, malah ngumpulnya enten Glego, lain enten badhe sisa. Kemudian karena kerumunan massa biasa, mesti menimbulkan emosi dan sebagainya. Akhirnya merusak beberapa sarana umum dan sarana milik warga. Ini yang sangat kita sayangkan. Mudah-mudahan ini tidak menular kepada yang lain. Tentunya dengan salah satu pendidikan melalui pondok pesantren ini untuk mengurangi ini, kesempatan untuk bisa melakukan itu. Karena di pondok pesantren diajarkan ilmu agama yang baik, bagaimana kita berperilaku dan sebagainya. Oleh karena itu harapan kita mudah-mudahan pondok pesantren Alimin Muhammadiyah Kecamatan Glego ini kedepannya bisa memberikan nilai manfaat kepada santri, orang tua santri, sekaligus kepada masyarakat yang ada di wilayah Glego ini. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Glego atau yang mewakili. Kepadanya kami persilahkan.